Bab 11. Menyepi di rumah baru. Saya pindah ke rumah baru pada bulan November 1971. Saya ingat saat itu, November, karena sebelum saya pindah, saudara perempuan saya, Carrie, dan suaminya, Harvey, datang dari Miami untuk mengunjungi saya pada hari Thanksgiving. Ini tindakan yang sangat berani, mengingat mereka adalah orang kota pada umumnya. Harvey seorang akuntan yang sukses. Dia dan Carrie terbiasa dengan rumah yang bagus dan kondisi tempat tinggal yang nyaman. Ketika mereka muncul, saya sedang sibuk menyelesaikan final checklist sebelum keluar dari van dan masuk ke dalam rumah. Harvey membantu saya memasang 2 jendela terakhir dan kemudian meminta untuk makan malam Thanksgiving bersama-sama. Itu berarti mereka bergabung dengan saya duduk di luar, di atas batu, dan memasak apa yang kita bisa masak di atas api unggun. Secara pribadi, saya berpikir mereka datang untuk melihat apakah saya masih setengah gila seperti sebelumnya. Saya sudah lama tidak mempunyai nomor telepon, dan saya yakin keluarga saya pasti merasa khawatir. Begitu Carrie dan Harvey pulang, saya senang bisa sendirian lagi dengan rumah baru saya yang indah. Yang saya inginkan hanyalah tempat sederhana untuk berfokus penuh pada meditasi. Apa yang saya dapatkan adalah anugerah dari tangan niskala yang telah mengambil alih hidup saya. Begitulah saya menyebutnya saat itu tangan niskal hand. Sejak awal kebangkitan batin saya, dalam hati saya bermohon untuk mengetahui diri sejati saya, keberadaan yang memperhatikan suara pikiran. Sejak saat itu, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak dan mencengkeram kuncir kuda saya dan mulai menarik saya ke atas. Seluruh kehidupan eksternal saya telah direnggut dari diri saya dalam sekejap. Sebagai gantinya, saya diperlihatkan keindahan dan kedamaian batin yang melampaui apapun yang pernah saya bayangkan. Sentuhan niskala itu telah membakar jantung saya. Ada api yang berkobar di lubuk jiwa saya yang tak pernah meninggalkan saya sendirian, bahkan untuk sesaat pun. Itu seperti sebuah isyarat, sebuah panggilan untuk pulang. Pada tahap kebangkitan saya, satu-satunya cara saya tahu bagaimana untuk kembali pulang adalah dengan mendorong diri saya sendiri ke dalam disiplin meditasi Zen yang intens. Ketika saya duduk di ambang pintu yang mengarah ke tempat indah yang diberikan kehidupan kepada saya untuk melakukan praktik batin ini, saya dengan takzim menundukkan kepala. Ini adalah kuil saya, biara saya, dan saya bersumpah untuk menggunakannya dengan baik. Saya sangat terkejut saat tahu bahwa gaya hidup pertapa muncul secara natural dalam diri saya. Saya bangun setiap hari pada jam 3 pagi dan duduk selama beberapa jam untuk bermeditasi. Saya kemudian berjalan kontemplatif di luar. Pada masa-masa awal itu, saya masih berpegang pada konsep bahwa yang terpenting adalah konsentrasi dan fokus. Ketika saya berjalan, saya menjadi sangat sadar terhadap setiap langkah dan setiap gerakan tubuh. Ini membantu memperpanjang kedamaian yang saya rasakan dari meditasi pagi. Saya kemudian berlatih yoga di luar sampai tiba waktunya meditasi siang. Saya memegang tali disiplin diri dengan sangat erat setiap hari. Ini adalah gaya hidup yang luar biasa ketat, sangat berbeda dari apapun yang pernah saya alami. Tetapi sama seperti seorang atlet yang bersedia memberikan segalanya, setiap hari dan malam, untuk berlatih demi Olimpiade, demikian pula saya bersedia memberikan segalanya, setiap saat, untuk melepaskan bagian dari diri saya yang menghambat saya menuju sesuatu yang saya inginkan. Tak butuh waktu lama sebelum saya menyadari bahwa makanan berpengaruh besar pada praktik saya. Semakin sedikit saya makan, semakin mudah saya memasuki kondisi meditatif. Maka, saya menguji batas seberapa jauh saya bisa bertahan tanpa makan. Keseimbangan yang saya dapatkan adalah makan malam salad dalam porsi kecil setiap 2 hari sekali, dan dilanjutkan dengan berpuasa hingga makan salad 2 hari berikutnya. Intensi saya adalah melepaskan segala kemungkinan yang bisa menarik perhatian ke dunia luar. Ini akan memungkinkan saya untuk lebih berfokus pada kondisi batin yang lebih dalam. Rutinitas malam saya dimulai saat matahari terbenam. Entah bagaimana, matahari terbenam sangat mempengaruhi kekuatan yang menarik saya ke dalam meditasi. Saya selalu berada di atas bantal meditasi sebelum matahari mulai terbenam. Setelah beberapa jam meditasi, saya naik ke lantai atas untuk tidur. Saya tak punya jam alarm. Saya bangun secara natural pada 3 setiap pagi untuk memulai latihan lagi. Entah dari mana saya mendapat gagasan bahwa jika saya memegang tali kedisiplinan dengan cukup erat, diri yang lebih rendah, lower self, akan lenyap dan meninggalkan saya sendirian. Tapi begitulah cara saya hidup selama sekitar 1,5 tahun.
Bagian dari diri saya yang mendominasi hidup saya sebelumnya tak punya tempat dalam kehidupan baru saya. Tidak ada privilege baginya, dan setiap hari ia semakin jarang melawan. Bagian personal dari diri saya yang berisik dan terus menuntut tidak pergi jauh, ia hanya mulai menyerah pada disiplin yang intens. Saya pikir itu berhasil, tetapi saya segera menyadari bahwa saya salah.